إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita semuanya nikmat taufik dan hidayah, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke tempat di atas muka bumi yang paling Dia cintai, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia dan secara khusus bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Salam dan salawat juga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabatnya yang senantiasa berjuang meniti menyebarkan sunnah dan ajaran-ajarannya, sehingga kita pun dapat menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sampai Allah wafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada umat beliau yang terus berupaya untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan satu pelajaran kepada umat Islam, kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang telah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diambil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat memetik pelajaran serta mengambil nasihat agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih patuh menjadi hamba Allah yang tunduk melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Di antara surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pelajaran bagi orang beriman adalah surah Al-Adiyat, yang berarti adalah kuda perang yang berlari kencang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kuda perang. Wal 'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah. Fal muriyati qadaha, dan kuda yang memercikkan bunga api dari pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa atharna bihi naq'a, sehingga akibat serangan kuda yang datang secara tiba menerbangkan debu di tengah kumpulan musuh. Fawasatna bihi jama'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari mulai ayat 1 sampai 5 tentang sifat, tentang karakter seekor kuda yang dijadikan sebagai kendaraan berperang pada waktu itu. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat pun di antara mereka ketika melaksanakan perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menggunakan kuda, ada yang menggunakan onta, dan juga yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran demi kuda perang yang berlari kencang, di mana kita lihat kuda yang digunakan untuk berperang berlari dengan sangat kencang. Kemudian kuda ini juga membawa tuannya, pemiliknya ke tempat yang dia inginkan. Dia ingin berkorban, dia mau berkorban untuk tuannya, meskipun dirinya harus terkorbankan, meskipun dia harus menghadapi satu risiko, satu konsekuensi yang menyebabkan kematian kuda tersebut. Tetapi ia tidak enggan untuk melaksanakan apapun yang diinginkan oleh tuannya. Kemanapun tuannya ingin membawa kuda tersebut, dia siap. Dia siap untuk dibawa hingga ke medan perang sekalipun. Bukan hanya itu saja, kuda ini berlari begitu kencang sehingga larinya yang begitu kencang membuat debu berterbangan, kemudian juga memercikan bunga-bunga api dari pukulan kuku kuda tersebut, menerbangkan angin, menerbangkan debu. Kemudian dia menyerbu ke tengah kumpulan musuh, di mana tuannya akan berperang di situ. Apa yang bisa kita ambil dari sini, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan? Kuda ini diberikan oleh tuannya berbagai macam fasilitas. Kuda ini diberikan makan, diberikan minum, diberikan tempat tinggal, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga kuda ini, karena ia telah diberikan berbagai macam dan bentuk-bentuk kebaikan oleh sang pemiliknya, oleh tuannya, dia pun merasa bagaimana ingin membalas kebaikan tuannya. Dia ingin berterima kasih kepada pemiliknya yang telah merawatnya, memberikan dia makan, memberikan dia minum, memberikan tempat tinggal dan sebagainya. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, sehingga dia menjadi kuda yang patuh melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh pemilik dan tuannya tersebut. Meskipun perintah yang harus dia laksanakan tersebut menyebabkan risiko kematian bagi dirinya, tetapi hal itu tidak membuat dia berat untuk melangkah meskipun harus melangkah ke medan perang. Ma'asal muslimin jamaah sidang jemaah rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, itu perhatikanlah kuda. Kuda salah satu hewan ternak yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal kepada mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sebagaimana Allah berikan kepada manusia. Tetapi sebagaimana binatang maupun hewan lainnya, kuda hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insting untuk bisa merasakan lapar atau kenyang dan sebagainya. Tetapi justru mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kuda itu sebagai satu nasihat? Ia membutuhkan pemikiran dari kita. Kita mungkin perlu untuk mengambil ibrah, untuk melihat sejenak bagaimana kepatuhan seekor kuda perang dalam melaksanakan perintah tuannya. Maka kita lihat diri kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bercermin tentang diri kita sebagai manusia, terlebih diri kita sebagai orang beriman. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dan karakter kuda yang patuh kepada tuannya, dimulai dari ayat 1 sampai kemudian ayat 5. Di ayat 6-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter dan sifat manusia yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabiat manusia dengan firman-Nya, Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
Lihat hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Semua kebaikan Allah berikan kepada kita. Meskipun ada manusia yang diberikan oleh Allah berbagai kebaikan, berbagai kesenangan dan kenikmatan, tidak mau beriman kepada Sang Pemberi, tidak mau mengikuti perintah Allah yang telah memberikan semua macam kebaikan tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala biarkan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk berpikir, bahkan untuk mengambil pelajaran dari makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya adalah kuda ini. Lihat bagaimana kuda tersebut yang diberikan makanan, kebutuhan minumnya, kebutuhan tempat tinggalnya. Dengan demikian dia pun patuh, dia merasa telah mendapatkan berbagai macam kebaikan dari tuannya, dari pemiliknya. Maka tidaklah elok dalam bahasa manusia kalau kemudian seseorang yang diberikan berbagai macam kebaikan, kenikmatan dan kesenangan, kemudian enggan melaksanakan perintah atau mengikuti kemauan tuannya tersebut. Maka bagaimana kita bercermin, mengambil pelajaran dari seekor kuda yang tidak punya akal, yang tidak diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun manusia yang diberikan berbagai macam kebaikan tersebut, kenikmatan dan kesenangan nyata hingga Allah berikan kepada manusia, ternyata lebih cerdas kuda di dalam mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala. Lebih patuh dan lebih taat kuda yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan akal kepada mereka dalam mengikuti kemauan dan keinginan pemilik dan tuannya daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyindir manusia-manusia yang seperti ini. Manusia yang tidak patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan berbagai macam kenikmatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Nikmat mana yang bisa diingkari oleh manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang didustakan oleh manusia dan jin? Tidak ada. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada makhluk dari kalangan manusia yang paling dimurkai Allah, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan yang hari ini menjadi buruan dan target kebanyakan manusia berupa kekuasaan, jabatan, pangkat dan sebagainya. Sehingga tamaknya, sehingga obsesinya, nafsunya manusia mengejar semua itu, membuat mereka melanggar ketentuan-ketentuan agama, ketentuan-ketentuan dalam kehidupan manusia yang harus dipatuhi dan dijalani oleh manusia, telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka melanggar. Fir'aun Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam tidak hanya satu surah. Berulang-ulang kisah Fir'aun diceritakan dalam berbagai surah. Haman pun juga demikian. Qarun pun yang diberikan harta juga berulang-ulang Allah kisahkan dalam berbagai surah. Kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi pada saat kita membaca Al-Quran, mari kita berupaya untuk membaca terjemahnya. Mari kita berupaya untuk merenungkan dan menghayati serta meresapi apa yang Allah inginkan dari semua ini, dari kisah-kisah ini. Bukan Al-Quran bukanlah buku kisah. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk hidup bagi manusia. Manusia yang cerdas adalah manusia yang pandai mengambil pelajaran dari orang-orang di masa silam. Rasulullah SAW bersabda, "Al-qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Manusia yang paling cerdas, yang paling alim dan bijaksana adalah manusia yang punya kemampuan mengontrol nafsunya demi mengumpulkan bekal setelah kematian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Iblis pun juga demikian. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, bahkan dia mendeklarasikan di hadapan Allah untuk menjerumuskan umat manusia, keturunan Nabi Adam ini, agar mereka menjauh dari agama Islam, agar mereka menjadi pengekor-pengekor nafsu yang justru akan membinasakan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau perhatikan ada manusia yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai yang dia taati, yang dia patuhi, yang dia ikuti. Maka di antara penyebab manusia itu binasa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah Subhanahu wa taala menyindir manusia-manusia yang jauh dari ketaatan, yang jauh dari kepatuhan, di tengah melimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Di mana Allah berfirman, "Walaqad dhara'na jahannama katsiran minan nas, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin." Sungguh telah kami penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Kita kemudian bertanya, mengapa kebanyakan penghuni neraka jahanam di hari kiamat nanti berasal dari dua golongan makhluk ini? Allah menyebutkan penyebabnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang pertama, mereka diberikan hati oleh Allah, tapi hati itu tidak berfungsi. Justru hati mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak mereka fungsikan yafqahun untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman Rasulullah, pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah saat sahabat masih hidup. Maka kalau kita tidak merujuk kepada para sahabat, kepada siapa lagi kita merujuk memahami agama ini? Kalau kita tidak menjadikan para ulama sebagai referensi dalam memahami akidah kita, syariah kita, akhlak kita, kepada siapa lagi kita akan merujuk? Hadirin Allah muliakan. Maka manusia yang tidak menjadikan hatinya membuat dia semakin dekat dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak faqih, orang-orang yang tidak memahami hakikat kehidupan ini. Hakikat mengapa Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulullah dengan sunnahnya, Allah jadikan untuk Rasulullah kalangan manusia sebagai sahabat setianya. Hendaknya itu kita jadikan sebagai renungan. Hadirin Allah muliakan. Kemudian yang kedua penjawabnya, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka itu menjadi penghuni neraka jahanam karena mereka diberikan telinga pendengaran dari Allah, tapi mereka tidak mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala baik yang tersurat maupun yang tersirat di alam semesta. Yang tersurat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu hai seorang muslim adalah dia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang tersirat, hadirin Allah muliakan, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, bintang, bulan, matahari, air dan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, bahkan di dalam diri kita sendiri, adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala li ulil albab, bagi manusia yang akalnya cerdas, yang hatinya mendalam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya yang ketiga adalah walam a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi mereka tidak mempergunakan mata tersebut untuk memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semua nikmat yang Allah berikan di dalam tubuh ini, di dalam jasad, di dalam fisik ini, yang mungkin kita salah gunakan, bukan untuk mendekat kepada Allah, untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Justru kita khawatirkan
semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Nanti kamu akan ditanya pada hari kiamat tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepadamu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itulah, maka sangat bijak kalau seandainya kita merenung mengapa kuda itu kemudian taat kepada tuannya. Karena kuda itu telah diberikan semua kebutuhan. Mengapa kemudian manusia diberikan akal yang merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada makhluk selain mereka, namun justru lebih rendah derajatnya daripada kuda tersebut. Karena itu ketika Allah menyebutkan 3 penyebab mengapa kemudian manusia dan jin menjadi penghuni neraka kelak dari kiamat, Allah katakan ulaika kalan'am bal hum adall. Mereka yang diberikan hati oleh Allah tapi tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat Allah. Mereka yang diberikan telinga oleh Allah tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut maupun yang tersirat. Mereka yang diberikan oleh Allah mata tapi tidak mempergunakan penglihatannya, matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kalan'am bal hum adall. Manusia seperti ini adalah bagaikan binatang ternak, bal hum adall. Bahkan lebih rendah lagi derajatnya daripada ternak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, mari kita lihat bagaimana di dalam diri kita apa yang harus kita upayakan tatkala Allah berikan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita. Allah mengatakan wa in kafartum wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti kutambahkan nikmatku kepadamu. Bersyukur kepada Allah artinya adalah mempergunakan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk taat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak Allah berikan, semua fasilitas hendaknya dijadikan sebagai media dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur, mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat bukan dari usaha kita tapi semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak taat dengan nikmat-nikmatku tersebut, justru semakin menjauh, maka ketahuilah sesungguhnya azab bagi orang yang kufur nikmat kelak pada hari kiamat sangatlah dahsyat, sangatlah keras. Mudah-mudahan khutbah ini memberikan satu renungan bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin patuh melaksanakan segala perintahnya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Pada hari yang penuh berkah, perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, karena itu merupakan amal yang sangat disunahkan bagi setiap muslim untuk ia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran." Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, maka Allah melimpahkan baginya rahmat ampunannya 10 kali lipat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم صل إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم صل إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قيموا الصلاة.